Tapi aku tidak berani bertanya kepada Nyai di sebelahku. Sekitar 1 jam kami diarak sampai akhirnya kembali ke rumah. Herannya, setelah diarak aku merasa sudah sangat mengenal Nyai dia, padahal namanya saja baru aku kenal tadi. Tidak lama, setelah para tamu dan orang-orang pembawa obor itu pergi, kami ditinggal sendiri di dalam kamar pengantin yang sudah dihias sangat indah, lengkap dengan bunga-bunga di atas kasur. Nyai melepaskan pakaiannya hingga tidak selai pun menempel di tubuhnya. Aku pun tergoda dan melakukan hal yang sama. Hasrat di antara kami berdua tidak tertahankan lagi, hingga akhirnya kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Sepengalamanku bergaul dengan istriku, aku tidak pernah merasakan hubungan yang senikmat dengan Nyai. Kami benar-benar menyatu jadi satu, dan seakan-akan sukmaku disedot olehnya setelah kami melakukan itu, sehingga aku terkulai lemas di atas kasur, sementara Nyai menghilang menjelang subuh. Ketika berbaring sendiri di atas kasur, aku masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Benar-benar serasa mimpi tapi nyata. Tanpa aku sadari, aku menikahi seorang perempuan bernama Nyai Dia yang entah asalnya dari mana. Tapi aku perlahan-lahan menikmatinya. Aku terjerat olehnya, terutama setelah kami berhubungan. Tubuhku sangat lelah dan aku tidak bisa berpikir lagi. Aku langsung tidak sadarkan diri. Hari-hariku selanjutnya berjalan seperti biasa. Beberapa hari kemudian Siti pulang diantar oleh ibuku. Sebelumnya aku telah menjelaskan kepada ibuku kalau aku sendiri tidak tahu mengapa aku bisa terbangun telanjang di kamar belakang. Kukatakan pada ibuku kalau aku melindur. Ia percaya dengan penjelasanku. Oleh karena itu ia menjemput Siti di rumah orang tuanya. Malam itu aku pulang pukul 9 malam. Siti menyambut dengan segelas teh hangat dan makan malam. Ia bersikap biasa terhadapku. Mau tidak mau aku berusaha bersikap sama. Padahal di dalam pikiranku aku masih memikirkan Nyai Dia dan pernikahan yang terjadi di antara kami. Ternyata memang makhluk halus dan manusia bisa menikah. Gila memang. Semenjak malam pertama itu Nyai Dia lama tidak mendatangiku. Sejujurnya aku kecewa. Aku rindu akan pelukan hangatnya. Berkali-kali Siti mengajakku untuk berhubungan, namun kutolak dengan alasan lelah. Baru pada malam Jumat Nyai Dia mendatangiku. Kala itu aku pulang larut sekitar jam 11 malam. Siti sudah tertidur. Aku menemukan Nyai Dia duduk di ruang tamu, mengenakan baju yang biasa Siti kenakan. Aku duduk di sebelahnya dan ia memelukku sangat erat. Rasa hangat dan wangi bunga melati menguar dan merasuk dalam tubuhku. Tidak butuh waktu lama untuk kami kembali menyatukan diri di kamar belakang. Dan itu berlangsung sampai subuh. Seperti biasa Nyai Dia meninggalkanku terkulai lemah di dalam kamar. Sebelum Siti terbangun untuk sholat subuh, aku buru-buru mengenakan baju dan tidur di sisinya. Aku terbangun ketika matahari sudah terang. Aku terlambat pergi ke pasar. Sebelum aku pergi, Siti sempat protes karena makanan yang sudah ia buatkan tidak tersentuh sama sekali. Kukatakan padanya bahwa aku sudah keburu tertidur dan memang tidak merasa lapar malam itu. Siti juga menanyakan mengapa aku tidak sholat subuh. Aku tidak menjawab dan menghindar. Kembalinya Siti tidak membawa perubahan apa-apa. Kami makin lama makin jauh dan nyaris seperti orang asing sekarang. Aku tidak merasa bersalah. Biarlah seperti itu adanya. Kunjungan Nyai Dia semakin intens, terutama ketika aku pulang malam. Aku mulai kewalahan melayani hasratnya, tapi aku tidak bisa menolak karena aku merasa memang tugasku untuk menafkahi batinnya. Dan di sisi lain, aku juga tidak bisa mengelak dari rasa rinduku yang menggebu padanya. Aku tidak lagi menjalankan sholat 5 waktu, dan itu semakin menegaskan kecurigaan Siti kalau ada sesuatu yang aneh terhadapku. Sekarang setiap kali Siti sholat maghrib di ruang tamu, Nyai Dia keluar dari dalam lemari di kamarku
dan kami menghabiskan waktu berdua. Nyai dia tahu benar kapan Siti selesai sholat dan mengaji, jadi kami tidak pernah kepergok. Di belakangku, Siti mulai meminta bantuan orang lain untuk melakukan penerawangan terhadapku. Itu ku ketahui ketika salah seorang saudara jauhinya bernama Wak Ujang datang ke rumah kami ketika aku tidak pergi ke pasar. Aku dan Wak Ujang duduk di ruang tamu sementara Siti membuatkan minuman. Pria sepuh itu melihatku dari ujung rambut dan ujung kaki. Aku merasa risih melihat tenggahnya yang seperti itu. "Bagaimana kerjaan di pasar?" nanya Wak Ujang padaku. "Lancar-lancar saja, Wak." Wak Ujang tertawa pelan. "Gimana? Uang untuk bekal ke Jakarta sudah kekumpul?" Aku terkejut ia menanyakan itu, seakan ia tahu bahwa aku sudah mulai berhenti menabung karena aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Aku tidak peduli ia akan percaya atau tidak, tapi aku mengatakan bahwa bekal sebentar lagi terkumpul. "Jadi gak lama lagi berangkat ke Jakarta?" Nada suara Wak Ujang penuh dengan keraguan. Secara misterius juga, ia seperti sedang membaca isi pikiranku. Aku mengelak habis-habisan di depan Wak Ujang. Aku tidak tahu lagi mana benar mana salah. Yang penting aku menjawab segala pertanyaan Wak Ujang dengan senormal dan semeyakinkan mungkin. Perbincangan kami berakhir tidak jelas. Wak Ujang pamit begitu saja. Aku dan Siti mengantarnya pulang. Dalam hati aku berharap ia tidak kembali lagi. Orang tua Siti mendadak sakit. Jadi aku tinggal sendiri di rumah sementara ia merawat orang tuanya di rumah. Siti adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya, jadi merawat orang tua sakit merupakan kewajiban yang tidak bisa ditampik. Kepergian Siti memerdekakan aku dan Nyai Dia. Kami benar-benar seperti sepasang suami istri sungguhan. Begitu pulang ke rumah, berbagai macam makan tersedia di atas meja makan, dan aku memakannya dengan lahap dan dilanjutkan dengan berhubungan. Keesokan harinya itu terjadi lagi dan lagi. Aku semakin kelelahan. Belum sempat mengembalikan stamina, aku harus melayani Nyai Dia. Energinya terkuras habis sampai pada titik kemaluanku tidak bisa lagi berdiri. Dan Nyai Dia tetap memaksaku melayani seperti budak melayani majikannya. Di suatu titik sampai mengeluarkan darah, Nyai Dia meraung karena baginya hal itu adalah pertunjukan spektakuler. Situasi mulai normal kembali ketika Siti pulang. Selama ada di rumah, Nyai Dia jarang mengunjungiku. Rupanya ia takut dengan keberadaan Siti di rumah. Sekembalinya ke rumah, Siti mengeluhkan mimpi buruk yang kerap ia alami. Ketika kutanya, ia bilang kalau di dalam mimpi ia seperti didatangi oleh seorang laki-laki bertubuh besar dan berbulu lebat seperti sosok genderuwo. Di dalam mimpi, genderuwo itu hanya berdiri sambil menatap Siti dari halaman rumah, sementara Siti berada di depan pintu. Siti mengatakan kalau sosok genderuwo itu ingin masuk, tapi terhalang oleh kehadiran Siti. Mimpi buruk itu membuat Siti semakin giat menjalankan sholat. Ia pun tidak pernah absen untuk berdoa agar kami selalu selamat dari mara bahaya. Aku ingin menemaninya sholat, tapi aku tidak bisa. Aku terganjal sesuatu. Padahal Siti sudah berulang kali mengajak, tapi aku terus menolak. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku menemukan Nyai Dia duduk di ruang tamu bersama sosok makhluk besar berbulu dan bermata merah, persis seperti sosok yang ada di dalam mimpi Siti. Aku duduk di hadapan mereka dengan wajah penuh kengerian. Sekujur tubuhku terasa dingin. "Dia adalah buah hati kita," katanya Dia. Aku kaget dan tidak terima. Bagaimana makhluk mengerikan itu adalah anakku. Aku terpekik pelan dan lari masuk meninggalkan mereka. Di dalam kamar, Siti sudah terlelap. Namun tangannya masih memegang tasbih. Aku berbaring di sebelahnya. Rasa dingin di tubuhku sedikit demi sedikit menghilang. Tapi dari ruang tamu terdengar suara auman kencang sebanyak 3 kali.
Aku membaca auman itu sebagai sebuah panggilan dari makhluk itu untukku. Dan setelah auman ketiga, samar-samar, aku mendengar makhluk itu memanggilku Bapak. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau dengar. Aku mengutuk diriku sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Tanpa aku sadari, aku telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa genderuwo. Mimpi buruk Siti terus berlangsung dan berubah menjadi sebuah teror. Tapi Siti sama sekali tidak gentar. Di antara mimpinya berkali-kali makhluk itu ingin masuk ke dalam rumah, tapi ia tidak mundur sedikit pun. Kalau aku takut, maka rumah tinggal kita jadi taruhannya, kata Siti kepadaku. Aku tidak berani memberikan reaksi apa-apa soalnya. Sosok yang ia perangi di dalam mimpi adalah anak gaib. Muncul niatan untuk memberitahu Siti dan orang tuaku semua yang terjadi. Tapi Nyai Dia mengancam bahwa ia akan membunuh istriku bila aku melakukan itu. Nyai Dia tidak main-main. Orang-orang pembawa obor yang menemaninya kala mendatangiku adalah garansinya. Aku berada di dalam pusara besar. Aku ingin minta tolong tapi tidak bisa. Sedangkan jiwa dan rumah tanggaku berada di ujung tanduk. Nyai Dia memaksaku untuk pindah ke alamnya dan merawat anak kami bersama. Tidak mungkin aku menyetujuinya. Mendengar penolakanku, Nyai Dia bilang kalau dia akan selalu mendatangi tiap malam sampai aku setuju untuk ikut dan membina keluarga di alam gaib.